Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, Ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, Ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya. Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan, supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan
dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ada shalom jemaat di sini tempat ini, amin. Tuhan bersemangat. Ada shalom. Haleluya. Bersyukur kita di harapannya kita dapat berdiri di bulan yang baru ini, yang penuh berkat ini. Itu adalah semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Mari dengan lewat ibadah kita dapat mengabadikan ucapan syukur kita di hadapannya. Mari kita tenang di hadiratnya dan saya akan membawa kita di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Engkau sebagai anak kami yang hidup, Allah yang perkasa. Karyamu yang sungguh luar biasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih sekali lagi atas anugerah Engkau yang kami dapat berdiri di tempat ini, berdiri di rumah untuk mengembalikan rasa syukur kami di hadapan di bulan yang baru yang sungguh berkat Yesus. Kami datang dengan hati yang rendah Tuhan Yesus, biar Engkau ditinggikan di tempat. Kami bangga sekali mempunyai Engkau, Allah yang perkasa. Kami akan memulakan ibadah kami Yesus. Biar ibadah kami, lewat ibadah kami dapat meninggikan namamu. Kami dalam ibadah kami berkenan di hatimu Yesus. Biarlah jemaat di tempat ini, biar mereka kembali tidak sama lagi apabila mereka datang Tuhan Yesus. Berkatilah mereka Yesus. Apapun pergumulan mereka, saya tahu Tuhan yang sungguh hebat dapat mengabulkan doa-doa mereka Yesus. Penuhi mereka dengan Roh Kudus Yesus. Inilah doa kami terus merendah diri dan Engkau terus ditinggikan di tempat ini Yesus. Kami akan memulai pada kami dalam turunlah Roh Kudus memenuhi tempat ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat bisa yang dikatakan amin. Mari kita sembah hanya harapan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Kau layak. Haleluya. Syukur kita ini. Terima kasih Tuhan, Engkau benar saja. Sebagai sikap doa Yesus, memberikan hatiku Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Sekali lagi kita sama-sama bisa dikatakan Yesus, kemuliaan memberikan
sekalipun dia meninggalkan kita, tetap bersama kita hingga sampai ke garis akhir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Lewat ibadah ini kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami merindui Engkau Yesus. Kami amat merindui Engkau Yesus. Kau besar. Terima kasih Tuhan. Kau adalah sungguh hebat. Tidak pernah meninggalkan kami. Kami terpesona akan karya-Mu yang sungguh indah itu Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang besar, ajaib dan mulia. Tuhan, kami memperkenankan nama-Mu di tempat ini, tinggikan nama-Mu di tempat. Kami siap untuk melompat dan bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Mari sama-sama keluarga BCM ini katakan amin. Haleluya. Masih ada semangat di tempat ini, amin. Mari lambaikan tangan pas kiri kanan kita. Selamat datang ke bulan November yang penuh berkat ini, amin. Haleluya. Karya Tuhan yang ajaib buat setiap kita. Karya yang bisa menebus setiap kita, amin. Tak ada yang besar Tuhan, tak tertanding kekuatan Tuhan.
pujian ini. Hey. Kembali duduk di hadirannya Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami. Karena salibmu yang sungguh mempersolehkan kami. Engkau datang ke Tuhan, datang ke bumi ini, bukan untuk melayani, tapi melayani bagi kami setiap orang yang berdosa. Kami bangga mempunyai Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah yang sering mempersolehkan kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Mari kita sama-sama naikkan sebagai sebagian. Yesus, kami
telah mati bagiku. Hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari maut. Beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu yang menciptakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu yang sudah menciptakan di atas sekali lagi sama-sama kita katakan, Yesus, kau telah tebus hidupku. Yesus, kaulah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, kau berikan segala hormat. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh dan darahmu, tubuh dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan,
sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Biarlah lewat firman-Mu, oh kami dapat dibangkitkan, disemangatkan semula Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Yesus, dan meneguhkan iman kami Tuhan, semakin hari semakin kuat. Haleluya. Kau berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah membawakan firman isian-Mu. Kau berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan, dan kau berkatakan isi hati-Mu Tuhan saja. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu sama-sama keluarga BCM. Amin. Masih lagi kita untuk kembali duduk di hadapan Tuhan. Kita akan dengarkan video untuk pastor dengan kita pada pagi ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Saya menyapa semua jemaat Tuhan yang ada di Bethany Church, yang ada di Miri. Senang sekali boleh menyapa kalian melalui video khotbah pada hari ini. Saya percaya saudara, Allah kita adalah Allah yang omnipresent, ya, Allah yang maha hadir. Sekalipun melalui video, tapi Tuhan firman-Nya tetap dapat disiarkan dimanapun berada. Dan saat ini, di minggu ini saya mau kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan, menguatkan, bahkan akan membuat kita bangkit kembali dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam ibadah ini kami merasakan hadirat-Mu. Di dalam ibadah ini Engkau memberkati kami. Kiranya Tuhan berbicaralah atas kami, tuntunlah kami, sehingga kami mengerti akan jalan-jalan-Mu, dan kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hati kami terbuka akan firman-Mu, hati kami siap untuk ditaburi oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu ini, sehingga firman ini memerdekakan kami semua. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang kepuasan sejati. Saya percaya di dalam kehidupan manusia ada satu ruang yang kosong, di mana ruang itu hanya dapat diisi oleh Tuhan. Kepuasan dicari manusia di luar dari hal itu. Ada banyak orang mencari kepuasan di dunia ini. Dengan apa? Dengan uang. Dia berpikir dengan ada uang maka dia puas. Tapi saya banyak melihat orang yang banyak uang banyak tidak merasakan kepuasan, justru mengalami kekosongan. Seperti Salomo memiliki banyak gundik, banyak perempuan, ternyata juga mengalami kekosongan. Justru ketika orang menjadikan dunia ini menjadi tempat kepuasannya, justru sebenarnya dia tidak mendapatkan kepuasan. Justru dia dikejar rasa bersalah, dia dikejar dengan intimidasi, justru dia selalu mengalami yang namanya kekosongan. Tetapi kepuasan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus berkata, "Aku datang untuk memberi hidup. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan engkau hidup." Hidup di situ katanya Zoe. Dikatakan Zoe. Zoe itu adalah kehidupan sejati, hidup yang sesungguhnya, yaitu kepuasan yang hanya Tuhan yang mampu beri. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kita hari ini. Saya tidak tahu bagaimana situasi hidup kita hari ini. Tapi pagi hari ini saya mau mengajar setiap kita untuk kita mengerti tentang kepuasan yang sesungguhnya, kepuasan yang sejati. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Yohanes 6 ayat 14 sampai 15. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Lalu ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita tahu kisah ini adalah kisah di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepada muridnya, "Apa yang ada padamu?" Dan pada waktu itu Filipus berkata, "Ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan." Lalu Yesus berkata, "Serahkan itu kepadaku." Dan pada waktu itu Yesus melakukan mujizat.
Yesus melakukan hal yang tidak wajar, yaitu apa? Dari 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang pada waktu itu. Ada banyak orang mengikut Yesus pada waktu itu. Ada banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus sangat famous. Yesus sangat terkenal pada waktu itu. Orang banyak mendengar Yesus dapat melakukan mujizat. Orang mendengar bahwa Yesus itu dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Sehingga banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Lalu luar biasanya Yesus adalah Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus tidak mau mereka hanya mendengar apa kata orang tentang dia, tetapi Yesus menunjukkan bahwa benar dia sanggup melakukan mujizat. Dan menarik yang kita mau bahas di sini adalah ketika mereka melihat mujizat itu, Yesus mau ditarik oleh mereka untuk menjadi raja. Ketika mereka hendak menarik Yesus untuk menjadi raja, yang menjadi bahan perhatian kita, saudara perhatikan, Yesus menyingkir. Yesus menyingkir dari mereka dan Yesus naik ke atas bukit. Ketika Yesus hendak ditarik untuk menjadi raja, Yesus tidak berkata begini, "Ya, inilah saya, inilah saya." Pertanyaan saya adalah, kenapa Yesus menyingkir? Kenapa Yesus menyingkir ketika Yesus hendak dijadikan raja? Karena Yesus sangat tahu kedatangannya ke dunia bukan hanya sekedar untuk buat mujizat. Kedatangannya ke dunia bukan hanya sekedar menyembuhkan orang sakit. Kedatangannya ke dunia bukan hanya sekedar memberi makan 5.000 orang itu. Tapi ketika saudara baca Alkitab dengan baik seterusnya di dalam teks ini, maka Yesus berkata, "Akulah roti itu. Akulah kehidupan itu. Akulah roti yang turun dari sorga." Yesus sedang mengajarkan kepada mereka untuk yang menjadi kepuasan dalam hidup mereka, yang mereka cari di dunia ini, bukan hal-hal yang sifatnya sementara, bukan hal-hal yang sifatnya material, bukan hal-hal yang sifatnya lenyap akan habis. Roti yang mereka makan ketika Yesus memberikan mujizat, itu hanya hal yang sementara. Itu hanya hal yang temporary, hanya sesaat, kepuasan sesaat, tapi mereka akan lapar lagi. Tetapi Yesus berkata, "Akulah roti itu. Kalau engkau makan roti yang kuberikan, engkau tidak akan pernah lapar lagi." Itulah kepuasan sejati, di mana hadirat Tuhan, Yesus yang kita nikmati setiap hari, itu akan menjadi mata air kehidupan dan terus memancarkan kehidupan, sehingga saudara boleh menjadi orang damai bagi banyak orang. Gereja kita, BCM, House of Peace, artinya adalah saudara membawa damai dimanapun berada. Keberadaan saudara ini membawa kebahagiaan bagi orang lain. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah pekerjaan, dimanapun saudara, di pelayanan, di gereja. Jadikanlah gereja BCM Miri ini menjadi House of Peace. Ketika orang datang ke gereja ini, mereka rasakan peace. Ketika berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan di gereja ini, mereka merasakan peace. Mereka mendapat peace, ada damai. Ketika masuk ke dalam ruangan gereja, ketika mereka masuk di tangga itu, mereka sudah rasa peace. Jangan sampai mereka begitu masuk ke tangga, mereka udah stres. Lihat gereja stres, lihat pelayan Tuhan stres, lihat karakter pelayan Tuhan stres. Gereja kita adalah gereja House of Peace, di mana keberadaan kita itu membawa damai. Yesus berkata, "Akulah roti hidup, maka ketika engkau makan aku, kamu gak akan lapar lagi." Nah saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 6 ayat 58, 66 sampai 68 dalam versi Allah yang hidup dikatakan begini, "Akulah roti sejati dari sorga. Setiap orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Bukan seperti halnya nenek moyang kalian yang mati, walaupun mereka memakan roti dari sorga." Pada saat itu banyak dari murid-muridnya pergi meninggalkan dia.
Wah, menarik. Ketika Yesus berkata, "Akulah kepuasan kalian. Akulah roti yang turun dari surga." Ternyata orang banyak yang udah mengalami mujizat itu tadi, ternyata mereka meninggalkan Yesus. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Dan Yesus berkata kepada ke-12 muridnya di ayat yang ke-67. Kemudian Yesus memandang ke-12 muridnya serta berkata, "Apakah kalian juga akan pergi?" Lalu Petrus berkata, "Guru, kepada siapakah kami akan pergi? Guru sajalah yang memiliki perkataan-perkataan yang memberi hidup kekal." Saudara kekasih dalam Tuhan, Petrus berkata begini, "Yang lain boleh pergi, tapi aku nggak mungkin pergi. Kenapa? Karena engkaulah yang memberikan pengetahuan tentang hidup kekal. Kepuasanku hanya engkau." Yesus menegaskan tujuan sebenarnya dia datang ke dunia. Sekali lagi saya katakan, bukan hanya untuk melakukan mujizat. Saya sangat percaya dengan mujizat. Dan mujizat masih ada sampai hari ini. Tapi bukan berhenti di situ. Tetapi Yesus sedang mengatakan bahwa sebenarnya mujizat yang kamu alami itu harusnya membawa engkau semakin dekat dan percaya dan mengasihi Tuhan. Tapi berapa banyak orang ketika didoakan, dia bilang, "Pastor, doakan saya karena ini sakit." Setelah didoakan, sembuh. Setelah didoakan, pulih dan dibaptis. Dan setelah dibaptis, nggak datang ke gereja lagi, nggak cinta Tuhan lagi, nggak pelayanan lagi. Tapi kalian yang mendengar firman Tuhan hari ini, dimanapun kalian berada, siapapun kalian, apapun yang kalian alami, hari ini sama-sama komitmen dan berkata, apapun yang terjadi atas hidupku, aku tetap cinta Yesus, aku tetap mengasihi Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mencatat ya dari kisah orang-orang yang mengikut Yesus, orang-orang yang mendapat mujizat itu, saya melihat ada dua tipe orang Kristen. Yang pertama adalah orang Kristen yang menjadikan hal-hal yang sementara menjadi tempat kepuasannya. Dia jadikan uang, kalau tidak ada uang tidak sejahtera, kalau tidak ada uang tidak puas, kalau tidak ada teman, kalau tidak ada pacar tidak puas, kalau tidak menikah tidak puas, kalau tidak ada orang lain yang tolong tidak rasa puas. Kepuasannya hanya hal-hal yang sesaat. Tahukah saudara, ketika Anda salah menikah, bukan kepuasan yang saudara dapat, justru malah petaka yang saudara dapat. Ketika saudara salah menggunakan uang, bukan kepuasan yang saudara dapat, justru hutang piutang, ketakutan yang saudara dapat. Tetapi ada tipe orang Kristen yang kedua, yaitu apa? Jadikan Yesus menjadi kepuasannya. Di mana Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Petrus menjadikan Yesus menjadi kepuasannya. Artinya apa? Sekalipun uang pas-pasan, tapi dia tetap puas karena ada Yesus. Sekalipun sedang mengalami pergumulan yang begitu berat, dia tetap ada di dalam damai Allah karena Yesus menjadi kepuasannya. Itulah yang menjadi doa saya, itulah yang menjadi doa kita semua, supaya Bapak Ibu Saudara yang ada di Miri menjadikan Yesus menjadi sumber kepuasannya. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Nah, mari kita akan belajar dari satu tokoh di Alkitab. Orang yang begitu kaya, orang yang begitu populer, orang yang punya banyak harta, orang yang punya banyak wanita sekalipun. Mari kita tengok yang bernama Salomo. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 3 sampai 10, kita belajar dari Salomo ini. Dia orang yang begitu terkenal pada zamannya. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 3 sampai 10, ya, siapa Salomo? Pencapaian-pencapaian Salomo. Perhatikan ini, Bapak Ibu dengar ini. Pencapaian-pencapaian Salomo. Yang pertama, Salomo adalah orang yang pintar dan berhikmat. Salomo adalah orang yang pintar dan berhikmat. Di ayat yang ketiga, "Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat." Orang yang pintar dan juga orang yang berhikmat. Yang kedua, Salomo orang kaya yang punya real estate dan juga bisnis pertanian. Di ayat keempat, "Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur." Punya real estate,
Yang ketiga, Salomo punya orang kerja, pekerja di tempat dia ribuan. Di ayat yang ketujuh, aku membeli hamba-hamba laki-laki dan perempuan, dan ada hamba-hamba yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi, kambing, domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Orang yang begitu kaya. Yang selanjutnya, dia juga punya emas dan harta benda yang banyak sekali. Bukan sekedar 2 gram, 5 gram, 10 gram, 200 gram. Tapi dia punya harta benda yang begitu banyak, emas yang begitu banyak. Ayat ke-8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Siapa lagi? Apa pencapaian Salomo? Salomo adalah orang yang besar, orang yang populer, keturunan Raja Daud. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Artinya orang yang sangat famous, orang yang sangat populer. Dia bukan orang yang malas, tapi dia juga orang yang sangat pekerja keras. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Jadi dia adalah orang yang pekerja keras. Dia seorang pekerja keras. Kira-kira bukankah ini yang dicari manusia di dunia ini? Kepintaran, sekolah, kuliah di mana-mana hanya mau minta kepintaran, ilmu. Yang kedua, bukankah ini yang dicari manusia? Kekayaan, punya real estate, punya pekerja ribuan. Seandainya saya punya harta, harta dunia ini yang dicari. Bukankah ini yang dicari manusia supaya populer, punya posisi yang tinggi, diangkat jadi apa? Jadi direktur, jadi menteri, punya posisi yang tinggi. Bukankah ini yang menjadi kebanggaan orang ketika orang lihat dia seorang pekerja keras? Dan ini dimiliki oleh Salomo. Tetapi ketika Salomo memiliki ini semua, dia mengalami kekosongan. Dia mengalami kekosongan di dalam batinnya. Kalau saudara lihat dalam Pengkhotbah 2 ayat 24, dia katakan begini, maka terpikirlah olehku bahwa tidak ada yang lebih baik bagi orang daripada menikmati makan serta minumnya dan pekerjaannya. Kemudian aku sadar bahwa kesenangan ini pun berasal dari tangan Allah. Bukan saya katakan tidak boleh kaya, boleh. Bukan saya katakan tidak boleh jadi orang populer, jadi orang terkenal, boleh. Bukan saya katakan tidak boleh punya emas, boleh. Bukan saya katakan tidak boleh pintar, boleh. Tetapi kita harus sadar semuanya itu datangnya dari Tuhan dan sumbernya itu adalah Tuhan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dikatakan, akhir dari segala sesuatu ialah takutlah akan Allah. Itulah yang Salomo ungkapkan di dalam tulisannya di dalam kitab Pengkhotbah, dari Pengkhotbah 1 sampai Pengkhotbah 12. Segala sesuatu sia-sia. Di dalam Pengkhotbah 1 diawali dengan semua yang ada di bumi ini sia-sia, tapi diakhiri itu tidak akan menjadi sia-sia kalau kamu takut akan Tuhan, kalau kamu menjadikan Tuhan menjadi sumber kepuasan. Inilah yang saya katakan, kepuasan sejati. Ada 2 tipe orang Kristen. Yang pertama, dia jadikan dunia ini, kenikmatan dunia ini menjadi kepuasannya. Akhirnya dia merasakan kehidupan yang makin kosong, makin stres, makin terintimidasi, terjadi perceraian, terjadi semakin jauh dari Tuhan. Banyak saya jumpa Bapak Ibu, semakin dia ditempatkan di posisi yang lebih tinggi, justru keluarganya makin carut marut. Semakin tidak ke gereja, semakin jauh dari Tuhan. Tapi pesan saya hari ini, mari kita belajar dari Petrus yang mengatakan, engkau saja yang menjadi kepuasanku. Mari kita belajar dari Salomo yang mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadikan sumber kepuasan. Dialah sumber semuanya ini. Dan akhir dari segala sesuatu, Salomo katakan, takutlah akan Allah. Saudara, saya rindu kita memahami konsep ini. Kita tinggal di dunia, kita ada di dunia ini, kita memerlukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia ini.
Sebab Alkitab katakan barang siapa dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau orang lain berlomba-lomba untuk cari uang, kita berlomba-lomba cari Tuhan. Jadi kita tidak perlu uang. Saya percaya ketika engkau tidak jadikan uang menjadi sumber kepuasanmu, maka engkau akan dipuaskan oleh Tuhan dan Tuhan akan memberkati engkau. Apa yang kau perlukan dia sediakan. Apa yang kau perlukan dia cukupkan. Saya percaya orang-orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Orang-orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Tapi satu kali ketika engkau meninggalkan Tuhan dan engkau cari kenikmatan dunia ini, sepertinya engkau dapat, tapi dengar baik-baik, engkau akan ditinggalkan oleh keluargamu, engkau akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu, engkau akan ditinggalkan oleh rekan-rekan sekerjamu, engkau akan ditinggalkan karena dunia ini selalu membawa pemisahan. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuat engkau menjadi orang damai. Engkau akan dicari oleh banyak orang, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, sebenarnya apa kepuasan kita sesungguhnya? Apa kepuasan kita sesungguhnya? Yang pertama adalah kepuasan kita sesungguhnya. Ya, orang Kristen yang model nomor 2 tadi. Kepuasan kita sesungguhnya adalah kita puas karena hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Kita puas karena kehadiran Tuhan. Yohanes 6 ayat 19 sampai 21. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, janganlah takut." Janganlah takut. Yesus sedang mengajarkan kepada mereka bahwa Yesus adalah Allah yang maha hadir. Dia Tuhan yang hadir. Menjadikan Tuhan sumber kepuasannya. Bapak Ibu Saudara tahu kisah ini? Kisah ini adalah kisah setelah mereka mendapatkan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan itu. Ketika mereka setelah makan kenyang, menerima mujizat, mereka terpesona. Akhirnya mereka pergi ke seberang melalui danau Galilea. Ketika mereka ada di danau Galilea, mereka diombang-ambing angin syakal. Dan Yesus tidak ada di sana. Dan ketika mereka ketakutan, nyawa mereka terancam, dan Yesus ada berdiri, berjalan di atas air. Dan ketika Yesus berjalan di atas air, perhatikan, Yesus tidak mengatakan langsung dihardik itu angin, langsung ditenangkan itu badai. Tidak, Yesus memperkenalkan dirinya. Ini aku, jangan takut. Yang dia perkenalkan adalah dirinya. Akulah roti hidup, ini aku. Artinya apa? Yesus sedang mengajar mereka. Sekalipun engkau ada di tengah-tengah badai, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekalipun engkau ada di tengah-tengah gelombang yang besar, masalah yang besar, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Masalah Bapak Ibu boleh besar, pergumulan Bapak Ibu boleh besar, badai kehidupan dalam keluarga, dalam ekonomi boleh besar. Tapi mari kita bersikap seperti orang percaya yang nomor 2 tadi, yang menjadikan Tuhan sumber kepuasannya. Saya rindu untuk mengajak kita hari ini berkata, Tuhan, aku puas karena Engkau hadir di dalam hidupku. Aku puas karena Engkau hadir dalam keluargaku. Aku puas karena Engkau hadir di dalam bisnisku. Sekalipun aku sedang mengalami banyak masalah, tapi aku puas karena kehadiran-Mu. Hadirat-Mu membawa damai, hadirat-Mu membawa sukacita, hadirat-Mu membawa pengharapan. Tetapi dengar baik-baik, iblis selalu intimidasi kita. Selalu dia buat kita takut. Iblis selalu buat kita khawatir. Iblis selalu membawa kita kecemasan, membawa kita tidak percaya akan janji Tuhan. Dan setelah itu iblis akan membawa kita dalam perangkapnya, dan kita diperhambanya, dan kita diperintahkannya untuk melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat. Dan ketika kita tidak bertobat, iblis akan perhamba kita lagi untuk kita menjadi tawanannya, dan kita tidak berdaya lagi. Berapa banyak kita sudah terseret jauh sampai di sana. Tapi hari ini, kalau engkau sudah terbawa jauh, hari ini engkau sudah terbawa oleh konsep, diikat oleh iblis, buka hatimu. Iblis tidak punya kuasa lagi, tapi Roh Allah dalam hidupmu itu punya kuasa.
kelahiran baru, damai sejahtera, yaitu roh Allah dalam dirimu, itu penuh dengan kuasa. Dan nanti kau buka hatimu dan kau berkata, Yesus kepuasanku, Yesus damai sejahteraku, aku puas karena Tuhan, aku puas karena Tuhan. Saya percaya, maka Tuhan akan membuat hatimu menjadi baru. Yang kedua adalah kita puas, ya, karena apa? Karena kita hidup dalam kebenaran. Yang pertama tadi, kepuasan hidup orang percaya. Yang pertama, dia tahu ada Tuhan menyertai dia, puas karena hadirat Tuhan. Yang kedua adalah puas karena hidup dalam kebenaran. Matius 5 ayat 6 katakan begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang-orang yang melakukan kebenaran, ya, itu akan dipuaskan. Puas karena hidup benar, puas karena melakukan kebenaran. Saudara pernah lihat orang hidupnya nggak benar karena selalu melakukan kesalahan, nggak benar sama istri, nggak benar sama suami, nggak benar sama pendetanya, nggak benar di tempat kerjanya, nggak benar sama orang tuanya. Apa yang dirasakannya? Selalu terintimidasi dan hidup dengan kepura-puraan, hidup pakai topeng. Mau berapa lama hidup seperti itu? Mau berapa lama hidup seperti itu? Biar kita menjadi orang yang merdeka. Hidup kita ini walaupun sederhana, walaupun kita masih sewa-sewa rumah, walaupun gaji kita pas-pasan, enggak masalah. Yang penting kita hidup benar. Hidup benar. Saya di Kucing ada jemaat, ya. Waktu itu dia harus operasi anaknya, memerlukan uang kurang lebih 70.000 ringgit, 70.000 ringgit, 70.000 ringgit. Dan ketika dokter diagnos dan lihat, dokter bilang begini sama bapaknya, ini bisa menjadi free, akan di cover sama insurance di company kamu. Asal saya tulis ini accident. Kalau saya tulis ini accident, pasti kamu akan free. Tapi bapak ini bilang begini, tidak, anak saya bukan accident. Anak saya ini cacat karena dari lahir, makanya saya mau operasi. Tapi kamu harus bayar 70.000. Gak apa-apa, saya bayar. Akhirnya dia bayar 70.000. Bapak ini nggak menjadi miskin. Anaknya sehat sekarang, bisa melayani, berdoa sungguh luar biasa, dan dia puas. Coba dia melakukan yang salah, dia coba itu tipu, dia coba itu berbohong, dia akan selalu terintimidasi. Kalau ada lihat anak cacat, anak yang dioperasi, dia akan selalu terintimidasi karena dia lakukan yang salah. Berapa banyak kita selama ini setan intimidasi kita karena perbuatan-perbuatan salah kita, perbuatan-perbuatan dosa kita. Mau sampai kapan kita diintimidasi? Mau sampai bila kita diperhamba? Tapi mari hari ini bilang, Tuhan, Engkau kepuasanku. Tuhan, aku mau hidup benar hari ini. Hidup benar. Maukah hari ini kau putuskan, Bapak Ibu, untuk engkau hidup benar? Putuskan hari ini untuk hidup benar. Amsal 13 ayat 21. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang berdosa, orang gak benar, akan dikejar oleh malapetaka. Gak enak saudara diintimidasi. Kayak seperti orang tidak punya lesen kereta atau tidak punya lesen motosikal. Ketika dia bawa motosikal, ya kan? Lihat polisi, padahal polisi itu mau breakfast, dia udah ketakutan. Kenapa? Ya karena hidupnya nggak benar, gitu. Ya kan? Udah rotek nggak ada, dia pakai motosikal, ada polisi, padahal polisi nggak ada mau saman, tapi dia udah nervous. Akhirnya polisi bingung, ini kenapa orang goyang-goyang nggak gitu. Akhirnya dipanggil, sini, kenapa kamu? Karena ketakutan. Coba tadi dia relax, mungkin itu karena ketakutan. Orang nggak benar itu pasti hidupnya dalam ketakutan. Nggak pernah puas, ketakutan. Mana mungkin?
Tapi saya rindu jemaat Tuhan yang ada di Miri. Kita semua bebas. Kita semua hidup benar. Amin. Kita benar. Kita benar. Kita benar. Yang terakhir, yang ketiga adalah selain kita melakukan kebenaran, yang ketiga kita puas karena kita melakukan kehendaknya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara, kita puas. Yang pertama karena kehadiran Tuhan. Yang kedua, karena kita hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, karena kita melakukan kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita dicipta itu untuk kesenangannya. Ketika kita melakukan segala sesuatu bukan untuk kesenangan Tuhan, pasti kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Karena kita dicipta untuk kesenangan Tuhan. Saudara menjadi seorang dokter, jadi dokterlah yang menjadi kesenangan Tuhan. Saudara menjadi seorang nurse, jadilah nurse yang menjadi kesenangan Tuhan. Saudara menjadi seorang lawyer, jadilah lawyer yang menjadi kesenangannya Tuhan. Saudara menjadi seorang student, jadilah seorang student yang menjadi kesenangannya Tuhan. Saudara menjadi seorang polis, jadilah polis yang menjadi kesenangannya Tuhan. Saudara, hidup ini menjadi kesenangan. Bahkan saudara menjadi seorang pendeta sekalipun, saudara jadilah pendeta yang menyenangkan Tuhan. Haleluya. Saudara, kita ini berusaha untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Justru semakin kita mencari hal-hal dunia ini, saya perhatikan semakin kosong jiwa kita. Semakin kosong jiwa kita. Karena apa saudara? Inilah yang saya mau sampaikan hari ini. Kekosongan dalam diri kita yang kita cari selama ini. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita. Kenapa ini terjadi? Kenapa keluargaku mengalami hal ini? Kenapa pelayananku mengalami hal ini? Mungkin itu karena engkau tidak menjadikan Yesus sumber kepuasan. Engkau hanya menjadi orang beragama. Engkau datang ke gereja, tapi engkau mengikuti Tuhan dengan caramu. Engkau ikut Tuhan dengan versi. Engkau nggak ikut Tuhan dengan caranya Tuhan. Engkau nggak ikut Tuhan dengan hukumnya Tuhan, dengan aturannya Tuhan. Tapi saya rindu hari ini dengan rendah hati engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau iring Yesus. Aku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ayat yang terakhir, Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, inilah ungkapan dari Salomo. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kenapa Salomo katakan ini? Salomo sadar semua item-item yang menjadi kepuasan dunia yang dia miliki, yang dia capai, ternyata tidak dapat memuaskan hatinya. Dia sangat sadar yang dapat memuaskan hatinya, memuaskan jiwanya, memuaskan hidupnya adalah takut akan Tuhan dan memegang segala perintah-perintahnya. Hadirat Tuhan menjadi kepuasan kita. Hidup benar menjadi kepuasan kita. Dan melakukan kehendak Bapa itu menjadi kepuasan kita. Saya percaya kita akan melahirkan orang-orang yang hebat di keluarga kita, di pelayanan kita, ketika ini menjadi value dalam diri kita. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tangan kita. Oh Rabakaya Syakara. Urapi anak-anakmu yang ada di BCM Miri. Kiranya Engkau mengurapi dan memberkati mereka. Firman ini meneguhkan mereka. Firman ini menguatkan mereka. Tuhan, jamahlah anak-anakmu untuk menjadikan Engkau sumber kepuasannya. Semua keluarga-keluarga diberkati Tuhan. Anak-anak muda diberkati Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan diberkati Tuhan. Biarlah kami boleh berkata sama seperti Salomo. Kami mau menjadi orang yang takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintah-Mu. Kiranya Tuhan kami puas hari ini karena hadirat-Mu. Firman-Mu memerdekakan kami.
Firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Bersama kita diberkati dengan oleh isi hati Tuhan pada hari ini, boleh lambaikan tangan, amin. Haleluya. Oke, mari kita sesi selanjutnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Siapa yang belum ada sampul, kita boleh katakan di sebelah sana pintu masuk. Oke, mari kita angkat sampul kita bisa berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Kudus atas berkat yang Kau percayakan kami untuk mengelola Tuhan Yesus. Kami ingin kembalikan lagi untuk kerajaan bertempat ini. Biarlah persembahan kami ini dapat meluaskan kerajaan bertempat ini. Biar dapat menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Tuhan Yesus untuk kerajaan-Mu. Biarlah kerajaan-Mu terus meluas di Miri ini, di kota ini, agar lebih banyak lagi jiwa-jiwa dikenalkan di tempat ini Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan Yesus, kami kembalikan berkat-Mu Tuhan dengan syukur, dengan sukacita kami Tuhan. Bila yang kami mampu Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita sebelah sini untuk memberikan sampul persembahan kita. Oke, biarlah Allah yang banyak upaya adalah terbaik. Engkau selalu diberkati. Amin. Mari kita sesi seterusnya untuk pengumuman mingguan. Oke, kita akan melaksanakan Christmas DCM ini bertarikh 10 Desember 2023 Ahad di lokasi gereja seperti biasa. So, Christmas kita boleh datang bersama-sama untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Oke, pada 2 Desember Miri mengadakan Christmas Parade. Kita hadir untuk melakukan bersama-sama Christmas Parade kita di Miri City Fair. So kita ada baju sendiri ya. Saya di makluman kita ada baju sendiri, tapi desainnya masih dibincangkan. So harap kita berserta bersama lah dan kita matching nanti. Oke, boleh? Oke. Seterusnya untuk anniversary gereja DCM Kuching pada 18 November, dan kita menjemput Ketua Umum Gereja Bethel Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Dr. Ruby Adi Abraham, dan artis jemputan kita Michael Panjaitan. Boleh kita sama-sama ke sana yang berpeluang kita mendengarkan isi Tuhan bersama Ketua Umum kita yang paling besar, yang handle kita seluruh cawangan DCM dan Gereja Bethel Indonesia. Oke. Dan perjamuan suci, perjamuan suci kita minggu ini, tapi ditundaan kepada minggu hadapan. Soal kita perjamuan kudus dan perjamuan kasih kita tundaan ke minggu hadapan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus untuk minggu hadapan. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dan berdoa. Saya mengajak melayani untuk berdoa syafaat. Oke, shalom semua. Saya mengalu-alukan tantangan kita. Lama sudah bersama, tak bersama, ini baru. Terima kasih kita yang sudah hadir. Oke, hari ini Pak Roland bersama Pak Ime dengan Hamis, mereka tidak bersama kita, mereka masih di Bario. Nanti mereka akan kembali ke Miri. Mereka kirim salam untuk kita semua dan mereka mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kita semua. Mereka sudah selamat sampai perjalanan 1 minggu jalan kaki ke kampung-kampung. Mereka selamat di dalam perlindungan Tuhan dan atas doa-doa kita sekalian. Jadi minggu depan mereka ada, mungkin mereka boleh ceritakanlah apa yang mereka alami di Tuhan. Oke, jadi terima kasih untuk itu, dan mereka beri salam, mereka katakan supaya Miriam Miri terus bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan.
Dan saya ada maklumat tambahan ataupun pengumuman tambahan. Selepas ini saya mohon supaya kita ada perjumpaan dengan ibu-ibu yang ada di sini ya. Perjumpaan sebentar saja, ada hal-hal yang perlu kita bincangkan tentang Christmas kita. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk youth kita yang sudah menghias gereja kita dengan baik. Bagi tepukan untuk mereka. Ini baru permulaan, mereka akan terus menghias gereja kita. Jadi anak-anak muda boleh terus bersatu memberikan yang terbaik talenta yang ada untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan mereka juga ada persiapan. Dan untuk Christmas peranakan kita secara detail, kita akan ada program-program yang kita akan bagi tahu dari semasa ke semasa, di mana semua jemaat nanti akan terlibat ya. Jadi kita akan update baju yang dimaksudkan oleh Israel tadi itu adalah baju untuk BCM Miri, di mana kita semua nanti akan terlibat di dalam Christmas Parade. BCM Miri akan hantar kita akan pergi bersama-sama, kita pakai baju bersama-sama, kita ikut perarakan bersama-sama. Jadi kita akan keluarkan baju supaya kita nampak keseragaman. Kita harap dalam minggu ini kita boleh tetapkan dia punya desain, warna, lepas tu kita akan buka untuk kita semua menempah baju gitu, supaya kita boleh bersama-sama. Maklumat awal ya. Jadi itu saja. Kita berdoa, terpimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang selalu menyertai, Engkau Allah yang selalu peduli. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau selalu hadir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kerana Engkau mengajar kami Bapa. Sumber kepuasan kami yang sejati adalah ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan kerana kami tahu Bapa, ketika kami memiliki Yesus di dalam hidup kami, kami memiliki segala-galanya Bapa. Ketika kami ada Yesus di dalam hidup kami, kami memerlukan segala apapun Tuhan, Engkau jawaban bagi semuanya. Terima kasih Bapa, kami berdoa supaya firman-Mu Tuhan tetap menjadi firman yang hidup di dalam pribadi kami, di dalam jemaat BCM ini Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh Bapa akan Engkau, tetap memandang Engkau sebagai Tuhan sumber bagi segalanya. Di saat kami memerlukan Bapa, di saat dunia menolak kami, di saat kami merasa kami tidak dipedulikan, di saat kami tidak mempunyai jawaban, Tuhan ajar kami Bapa supaya kami tetap berpaling kepada Engkau, karena Engkau jawaban, karena Engkau sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati Pastor Daniel Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini Bapa. Urapi dia Tuhan, supaya kata-kata dan firman-Mu Tuhan terus hidup di dalam dia menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk gereja BCM yang ada di Miri ini Tuhan, supaya kami Tuhan terus menjadi dampak di tempat di mana kami diletakkan. Jemaat BCM Miri terus menjadi tempat di mana Engkau menetapkan kami Bapa, di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah kami, di dalam komuniti kami Bapa. Berdoa Bapa, kami menjadi pribadi yang kuat, membawa damai Tuhan, menjadi pendamai bagi di mana kami berada Bapa, dan kami juga memberi impact yang besar untuk kerajaan Allah terus dipertegakkan, terus dikembangkan Bapa. Kami berdoa supaya nilai-nilai kerajaan Allah Tuhan yang ada diterapkan dalam hidup kami Bapa, sehingga semua itu Tuhan menarik jiwa-jiwa untuk mengenal lebih dekat lagi tentang Engkau Bapa. Melalui kehidupan kami Bapa, kami menjadi garam dan terang, menggarami, menerangi Tuhan kehidupan orang lain di tempat di mana kami berada Tuhan. Kami akan berkarya semaksimal yang mungkin Tuhan, sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan talenta yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa Bapa, supaya kami Tuhan bisa Miri untuk rancangan kami ke depan, perancangan program-program yang ada ke depan Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan di dalam semuanya, Tuhan ambil alih dalam semuanya Bapa, supaya setiap ini berbuat Tuhan bukan menurut keinginan hati kami, bukan menurut kepikiran kami, tetapi Roh Tuhan yang memimpin, supaya tindakan kami untuk kehadapan semuanya Bapa
Persandaran kami adalah Engkau Bapa, dan kami akan terus dibawa Bapa, melihat Bapa seperti pandangan-Mu Bapa, melihat bahwa kami memiliki Tuhan yang besar. Apapun yang ada di hadapan kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut, karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang, yang akan membuatkan kami mampu oleh kerana penyertaan Tuhan di dalam kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Bapa untuk kepimpinan gereja kami ini Tuhan, Bapa rohani yang Tuhan sudah percayakan bagi kami Bapa. Kami berdoa untuk Pak Niku, kami berdoa untuk Pak Irwan, kami berdoa untuk Pastor Nenek, kami berdoa untuk Pak Rodan, kami berdoa untuk setiap pemimpin gembala-gembala di seluruh tempat yang ada di seluruh rayon besar rayon Borneo Tuhan. Tuhan, kami tahu Kau punya panggilan bagi mereka, Kau punya hati bagi mereka. Kami terus berdoa Tuhan, mengisytiharkan pengurapan-Mu turun ke atas mereka, roh kepimpinan-Mu turun ke atas mereka Bapa, dan juga Engkau terus menuntun mereka hari demi hari Bapa. Setiap hari mereka akan mendengarkan pimpinan daripada Engkau Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin jemaat yang sudah Engkau percayakan dengan hati hamba, dengan hati yang mengasihi, dengan hati yang berbelas kasihan. Mereka akan melayani dengan sungguh-sungguh Bapa, dengan kuat gagah-Mu Tuhan. Tuhan, berikan mereka kesehatan yang baik, berikan mereka umur yang panjang. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau sumber kekuatan bagi mereka. Apapun yang mereka perlukan, Tuhan Engkau pimpin mereka Bapa, supaya mereka menemukan jawaban, supaya mereka menemukan kekuatan yang baru setiap hari Bapa. Lewat dari perenungan mereka, lewat dari waktu mereka Tuhan, Engkau bicarakan hal yang baru setiap hari. Engkau bicarakan hal-hal yang terdalam bagi mereka, sehingga mereka boleh mengenal rahasia daripada Engkau, dan mereka boleh menjadi pemimpin yang baik bagi gereja kami Bapa. Terima kasih keluarga mereka Engkau perhatikan, segala keperluan mereka, segala kerinduan mereka Engkau perhatikan Bapa, dan setiap apapun yang mereka lakukan, setiap apapun yang mereka perbuat, Tuhan Engkau ada campur tangan dalam semuanya, sehingga semuanya berhasil dan beruntung. Kehidupan mereka Tuhan menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih, berkati mereka, dan Tuhan terus sertai mereka, penyertaan Tuhan sempurna ke atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Malaysia. Kami berdoa Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau meletakkan kami Tuhan di dalam negara ini. Tuhan, kami punya tanggung jawab, kami punya peranan Tuhan untuk membawa damai bagi negara kami. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami isytiharkan roh kedamaian turun ke atas negara kami Bapa. Apapun situasi yang berlaku sekarang Bapa, kami tetap isytiharkan Tuhan, kami orang-orang yang menjadi pendamai Tuhan. Kami adalah orang-orang yang membawa damai Tuhan. Apapun situasi konflik yang ada Bapa, jadikan kami Tuhan orang-orang yang menceritakan tentang kasih Tuhan, belajar mengasihi sesama manusia, belajar mengasihi sesama apapun yang ada di hadapan kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati kami, bagi orang-orang yang membuatkan kami terluka, bagi orang yang membuatkan kami Bapa merasa kecewa. Kami lepaskan pengampunan, dan kami berdoa Bapa, damai sejahtera yang daripada Allah terus turun di atas negara kami Malaysia, terus turun di dalam bumi ini Bapa. Kami tahu Bapa, keadaan yang tidak baik sedang berlaku, tapi kami tahu Kau Allah yang berdaulat di atas segalanya. Kau ambil alih Tuhan, Kau campur tangan dalam semuanya. Damai sejahtera yang daripada surga turun melakukan semuanya Bapa, memberikan Tuhan kedamaian atas apa yang berlaku. Tuhan, kami berdoa, kami memberkati Israel Tuhan, supaya berkat-Mu terus turun ke atas Israel, dan orang-orang yang memerlukan perhatian-Mu Tuhan, orang-orang yang memerlukan kasih-Mu Tuhan, tangan-Mu turun ke atas mereka. Siapapun mereka Tuhan, yang saat ini merasakan mereka di dalam keadaan yang terjepit sekalipun, Tuhan kami berdoa, Engkau bekerja dalam keadaan ini Bapa, supaya nama-Mu, supaya kasih-Mu boleh dirasai oleh orang Tuhan. Kami berdoa saat ini, kerjakan Bapa, kerjakan Tuhan, roh Tuhan, roh yang lemah lembut, kasih yang daripada surga mengalir
menyediakan yang terbaik dengan segala message yang ada, dengan urapan, dengan penyertaan Roh Kudus yang hadir dalam setiap ibadah kami, lewat daripada pujian, lewat daripada penyembahan, lewat daripada semuanya Bapa. Engkau ada di tempat ini mengurapi, memberikan kami Tuhan semangat yang baru, hati yang baru Bapa, untuk terus hidup Tuhan, untuk terus mencari kepuasan hanya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk terus menjadi pribadi yang bergerak pada minggu-minggu ke depan Tuhan, menjadi pribadi yang mengisytiharkan kebaikan kemurahan Tuhan, tetap setia di dalam panggilan, tetap setia menjadi hidup orang yang percaya. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur ini di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menerima doa pengharapan dan doa berkatan dari Pastor Daniel. Saya undang kita semua untuk berdiri. Bapak Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita. Kita semua boleh bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah apa yang kau dengar menjadi kekuatan. Apa yang kau dengar boleh membangkitkan imanmu menjadi pribadi yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang datangnya dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai saat ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bersama dengan iman kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, 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 shalom. Engkau